rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu Tuhan, kami menyembah. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Untuk itu kami rindu Tuhan lebih dalam lagi. Engkau melawat kami, Engkau menjamah, bahkan mengurapi kami semua. Tuhan Yesus, hari ini 2000 tahun yang lalu kurang lebih, bahwa Engkau pernah hadir di dunia ini, di bumi ini. Engkau datang untuk menyatakan dirimu, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tuhan, mari saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini, agar menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Hari ini di seluruh dunia boleh datang kepadamu dengan segala kerinduan. Tapi satu hal yang kami rindukan hari ini, Engkau hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu. Biarlah bibir mulut lidah hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Iya, shalom. Iya, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, tentunya di awal saya ucapkan selamat Natal. Iya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menyambut Roh Kudus hadir ya di hati kita pribadi lepas pribadi. Natal adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi ya, bahwa Tuhan hadir di muka bumi ini. Dan setiap tahunnya kita boleh merayakan tentang Natal. Nah, betapa pentingnya Natal. Betapa pentingnya kelahiran Tuhan di hati kita.
Kalau kita ingat, kalau kita berdoa selalu ada banyak yang berdoa begini. Ditutup di dalam nama anaknya, Yesus Kristus. Dia pernah datang menjadi anak. Tapi Yesus tidak selalu menjadi bayi. Tapi Yesus akhirnya dia menjadi dewasa. Dan kemudian di dalam semua tugas tanggung jawab sebagai manusia, dia menyelesaikannya di kayu salib. Yesus yang kita sembah sudah menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya sebagai teladan. Dia ada di muka bumi. Dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah menjadi kembali kepada predikat yang semula, menjadi Bapa. Dia duduk di tahta kerajaannya. Tetapi Yesus yang sama, yang duduk di atas tahta kerajaannya, pada waktu dia naik, pada waktu itu juga dia lahir di hati kita, pribadi lepas pribadi. Ada amin. Itulah yang menyertai kita sampai dengan saat ini. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai karena itulah janjinya. Dia akan menyertai, memimpin kemana saja kita pergi, asal kita tidak jemu-jemu untuk berlaku baik dan benar. Karena janjinya dia akan menyertai selama kita berlaku adil, berlaku benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dan tentunya hari ini di mana-mana banyak orang yang boleh datang berbondong-bondong. Yang mungkin sudah lama tidak beribadah, dia berusaha untuk supaya hari ini hadir. Hari ini dia boleh datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Semoga mulai hari ini dan selama-lamanya dia tetap setia dan dia tetap disiplin untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya sebagai gembala tentunya yang dipercayakan untuk mengembalakan gereja ini, saya sangat-sangat bersyukur sebelum saya masuk dalam khotbah bahwa kita semalam kita sudah merayakan Natal kita. Dan hari ini hari Natal kita datang dan beribadah untuk kembali memuji, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk itu saya bangga dan saya bersyukur kepada panitia, anak muda khususnya karena yang dipercayakan, saya mengatakan sukses, luar biasa. Tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kepanitiaan yang ada adalah kepanitiaan yang tersukses. Puji Tuhan, ada tepuk tangan untuk Tuhan? Ya. Karena jujur, kami tidak intervensi sama sekali. Kami tidak mau untuk membuat anak-anak atau panitia bingung. Makanya kami bebaskan. Dan saya percaya, semua akan bekerja maksimal. Karena itulah kerinduan dari setiap kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan karena ini hari Natal. Tentunya kita akan membaca berkaitan dengan masalah hal-hal yang penting untuk membahas tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, kemudian bagaimana kedatangannya dan untuk apa kita percaya kepada Dia. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Yesaya 60, kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5. Saya akan bacakan bagi kita, kalau bisa ditayangkan boleh ada ditayangkan di layar.
atau kita boleh baca bersama-sama, ya, bersama-sama kita baca karena sudah ditayangkan di layar. Ya, baik, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sini perikop pembacaan kita kemuliaan Sion yang akan datang. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Dari nats yang kita baca ini berbicara tentang satu perkara yang kita tahu bahwa terang itu sudah bersinar atasmu. Terang itu sudah datang atas dunia ini. Kita tahu bahwa tanpa dia kegelapan akan melingkupi setiap orang. Tanpa pengenalan akan dia, maka dia akan mengalami kegelisahan, mengalami ketidaktentraman, mengalami kebimbangan, mengalami segala sesuatu yang disebut dengan hal-hal yang menghampiri maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu gambaran bagaimana tulah yang diperbuat oleh Tuhan waktu di Mesir. Tulah yang keberapa itu kira-kira? Tulah yang ke-9 atau tulah yang keberapa? Waktu Musa menyatakan mujizat Tuhan di Mesir. Nah, disinilah kita lihat bahwa betapa gelisahnya manusia pada waktu gelap melingkupi. Bapak Ibu, gelap itu gelap yang real, nyata, bahwa tidak ada cahaya. Tetapi ini adalah gambaran bahwa ada banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam hidupnya sekalipun dia melihat ada terang secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya dia mengalami kegelapan. Kegelapan itu sedang melanda seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada satu prinsip kebahagiaan. Ada amin. Sukacita yang daripada Tuhan yang akan datang lahir di dalam hati kita. Itulah prinsip yang paling penting untuk kita pegang, bahwa kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk membawa terang seperti dikatakan di ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bahwa Tuhan Yesus sebagai terang, baik terang di surga maupun terang di dunia ini bagi orang percaya, telah terbit atasmu. Ada amin. Telah terbit atasmu. Dialah yang akan menerangi hidupmu. Kalau tadinya mungkin engkau sulit untuk mengenal kebenaran, sulit untuk memahami kebenaran, sulit untuk melakukan kebenaran, tetapi jika engkau hidup di dalam pertobatan, mengenal terang yang sesungguhnya, maka engkau akan melihat tentang kebahagiaan yang sepenuhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya datang. Kebahagiaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan. Dia akan berikan kepada setiap orang yang hidup tekun untuk senantiasa mencari Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang serius dengan hal ini? Apabila kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran, maka terang itu akan bercahaya atas hidup kita. Dialah yang akan menerangi seluruh hidup kita. Sepanjang waktu yang kita lalui, Dia akan menyertai kita, Dia akan memimpin hidup kita. Tapi kembali lagi, manusia terbatas dengan segala kondisi dan keadaannya. Kenapa? Karena memang manusia terbatas dengan daging ini. Sehingga ia tidak melihat tentang janji Tuhan yang sebenarnya sudah disediakan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, kelahiran Tuhan bukan semata-mata kelahiran baik. Tetapi kelahiran Tuhan
adalah berbicara tentang setiap hari. Natal itu bukan berbicara 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian kita melakukan kebiasaan rutin kita untuk beribadah di Natal setiap tanggal 25 atau di bulan Desember. Makanya banyak orang yang beribadah hanya datang kepada satu pengertian. Yang penting saya ibadah Natal. Bapak Ibu, Natal itu bukan di tanggal 25 Desember saja. Tapi Natal itu adalah setiap pada waktu engkau bangun pagi, engkau menyadari bahwa Tuhan ada bersamamu. Ada amin. Natal itu yang prinsip adalah bahwa engkau sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dengan demikian keseharianmu engkau akan isi dengan nilai-nilai kebenaran. Engkau akan senantiasa rindu akan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam hidup kita. Setiap hari, kalau boleh setiap saat, setiap waktu, bahwa Dia ada di dalam hati kita. Tapi seberapa banyak, seberapa kekuatan kita untuk bertahan di dalam hal itu. Nah, oleh sebab itu dikatakan, kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Efesus 2 ayat yang ke-8. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Bukan kuat, bukan gagah kita. Tetapi itu kasih anugerah Tuhan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Untuk apa Tuhan datang ke dalam dunia ini? Karena begitu besar kasih-Nya atas kita. Itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dia mau supaya kita mengerti tentang hal ini. Nah, oleh sebab itu bagi orang yang senantiasa menaruh harap kepadanya, hidup benar di hadapan Tuhan, dia mau senantiasa konsisten dengan panggilan sebagai orang benar, label orang benar, maka dia akan terus melakukan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan bahwa terang itu menyala atas kita. Dan itu tidak boleh padam. Ada amin? Tidak boleh padam. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau supaya terang Kristus, damai sejahtera, sukacita yang dari surga, itu senantiasa lahir, hadir, menetap, tinggal di dalam hidup kita. Tadi malam Natal kita dengan tema Final Call, panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Khotbah biasanya hanya pada waktu kita ada di tempat itu, kita tahu, pulang lupa. Panggilan kita bukan hanya pada waktu saat disampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman itu harus melekat pada diri seseorang. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Bukankah kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan? Ada amin? Seharusnya kalau kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka terang itu akan terus bercahaya atas kita. Kenapa? Karena firman itu tidak lagi tertulis di loh batu, tetapi firman itu sudah tertulis di loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 2, 3, dan 4. Bahwa firman itu telah hadir di dalam dunia ini, tidak tertulis di loh batu lagi, tetapi firman itu tertulis di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Itulah yang akan menyertai hidup saudara dan saya, yang akan memimpin kehidupan kita untuk terus berbuat baik. Seberapa banyak di antara kita yang konsisten untuk memegang kebenaran, melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran? Bukankah katanya bahwa terang itu menyala atas kita? Apakah terang itu kita pelihara? Apakah nyala api Pentakosta itu terus tetap menyala di dalam hati kita? Perhatikan, nats ini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Bahwa kita ini adalah terang yang Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil. Kita memberitakan kebenaran. Kita menjadi saksi dimanapun kita pergi.
kita menjadi saksi. Ada amin. Itulah yang disebut terang. Terang yang Tuhan nyatakan itu adalah terang di dalam kehidupan setiap orang, supaya kehidupan ini menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang yang Tuhan mau supaya kita layani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seberapa kita mau komitmen dengan panggilan kita untuk menjadi saksi? Bukankah dikatakan bahwa terang itu terbit atasmu? Seberapa banyak kita mempertahankan terang itu tetap menyala? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita perhatikan dengan baik. Saya mau kembali saya mau masuk ke Yohanes 1 ayat yang kedua, yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita di sini. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari nats ini kita tahu bahwa Tuhan itu telah bersinar atas hidup kita. Dia telah datang kepada kita. Apabila kita berpegang kepada satu prinsip benar, hidup benar, sekali Yesus tetap Yesus, maka kita akan melihat karya agung Tuhan di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dia akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Jangan kita pernah berkata bahwa saya adalah orang yang sulit untuk boleh menjadi saksi. Saya tidak bisa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, firman ini bukan firman yang harus dihafal. Puji Tuhan kalau kita hafal, tetapi firman yang ini adalah firman untuk dihidupi. Ada amin. Firman untuk dihidupi supaya firman itu terpancar dari kehidupan kita, terpancar dari sikap hidup kita. Nah, oleh sebab itu arti Natal bahwa kita menjadi terang, bahwa firman itu harus terbukti bahwa orang yang memandang kepada kehidupan kita akan berkata, dia adalah orang benar. Itu baru disebut bahwa terang Kristus telah menyala atasmu. Apabila kehidupan kita tidak memancarkan tentang kebenaran itu, maka hidup kita akan menjadi celah. Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi cerminan, maka kita berarti menjadi batu sandungan. Tuhan memanggil saudara dan saya bukan saja untuk menjadi orang Kristen, ya, tetapi untuk menjadi pelaku firman. Tapi memang sulit ya. Saya sadar bahwa ternyata tidak gampang untuk hidup benar. Tidak gampang untuk kita menjadi biji mata Tuhan. Tidak gampang untuk menjadi penyambung lidah. Tetapi Tuhan mau supaya terangnya itu bercahaya atas kita. Sejak kapan Tuhan berbicara tentang hal ini? Sebenarnya Tuhan sudah sejak dari sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Dia sudah berbicara tentang satu prinsip hidup benar. Tapi banyak, bukan kita aja sekarang, tetapi pada zaman dulu pun juga banyak orang yang menolak. Dan kemudian setelah Yesus datang ke dalam dunia, ternyata terbukti juga orang yang begitu jelas di mata mereka Yesus melakukan mujizat, mereka tetap menolak. Tetap menolak. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka bahkan menyakiti, menyiksa, dan menyalibkannya. Dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata memang tidak gampang.
Sejak dari zaman purbakala, Tuhan sudah berbicara. Kita buka ayatnya di dalam Ibrani 1. Ya, kita buka. Bahwa Tuhan itu sudah berbicara sejak zaman purbakala. Iya. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan bagi kita. Kalau di sini di perikop pembacaannya ini, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Artinya waktu Yesus datang, dia sudah berfirman langsung melalui dirinya sendiri, yaitu melalui Yesus yang menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Allah juga. Nah, saya akan bacakan dari Ibrani 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya sampaikan ini karena memang benar bahwa Tuhan telah berfirman sejak dari zaman purbakala. Ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ini artinya sebelum Yesus datang, ia sudah berbicara. Sebelum Yesus lahir dalam dunia, ia sudah berbicara dengan firman-Nya melalui nabi-nabinya. Dikatakan begini sekali lagi, bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus, yang datang ke dalam dunia, dan telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menumpang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di sini berbicara tentang satu penyingkapan rahasia tentang Yesus itu sendiri, bahwa dia telah berbicara sebelum dia datang menjadi manusia, sebelum dia datang menjadi anak, menjadi bayi, dilahirkan ke dalam dunia. Dia sudah berbicara kepada kita sebagai Allah, dan dia berfirman melalui nabi-nabinya. Tetapi seberapa banyak orang yang peduli terhadap firman itu? Banyak nabi-nabi yang akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan tidak bisa nakal, bahwa Tuhan satu-satunya jalan, dia harus datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya dia bergaul erat dengan manusia. Dia supaya dia menjadi dekat dengan manusia. Yang luar biasanya bahwa Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi kembali lagi bahwa saat dia sudah selesai semuanya itu, dia kembali kepada hakikatnya yang semula. Tetapi dia berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu roh kebenaran. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa kurangnya dari Tuhan yang kita sembah? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kitalah yang senantiasa meninggalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di Natal ini, kalau kita mau komitmen, jangan hari Natal saja. Karena Natal ini adalah Natal di mana mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah datang ke dalam dunia. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir, konsisten. Pada waktu engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, maka itulah Natal. Tuhan hadir di hati kita. Dia akan mengingatkan kepada kita. Dia akan mengingatkan dosa-dosa kita supaya kita datang dan minta ampun kepada Tuhan. Dia akan mengingatkan kita supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia mau supaya kita selalu kembali kepada dia. Tapi seberapa kita yang memang benar-benar memanfaatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang memang sungguh-sungguh kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kurang ukur.
manusia memang sudah demikian. Roh tidak kelihatan, tetapi daging. Makanya dalam Matius 24 atau 25 dikatakan di sana, roh ini memang penurut tetapi daging lemah. Itulah yang menjadi banyak hamba-hamba Tuhan, tidak saya menyebut semua ya, hamba-hamba Tuhan menjadi satu tameng buat dia. Oh kan kita masih daging, roh ini penurut tetapi kita masih daging. Karena kita tahu bahwa daging kita ini lemah, maka kita harus kuat dalam Tuhan, senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya engkau tidak kalah dengan kedagingan. Tahu gak bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk menaklukkan kedagingan itu? Dia pakukan di kayu salib. Dia selesaikan satu kali untuk saudara dan saya. Tetapi kita kurang memelihara persekutuan dengan Tuhan, kurang memelihara suatu ibadah kita dengan Tuhan, kurang untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, kita sering melalaikannya. Jangankan 7 pasal, kalau tadi malam disampaikan, jangankan 7 pasal, 1 pasal aja untuk tekun setiap hari, belum tentu. Itulah yang menandakan bahwa daging ini lemah. Tapi kalau kita tahu bahwa daging kita lemah, maka kita tidak boleh undur dari itu. Karena tadi malam dikatakan bahwa iblis berjalan keliling-keliling mencari orang yang lemah. Karena memang pada hakikatnya kita lemah. Tapi ingat bahwa Tuhan telah menganugerahkan roh kepada kita untuk senantiasa memampukan kita bangkit dari kelemahan kita. Ada amin. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita senantiasa berlaku setia terhadap panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup benar. Karena tidak ada satupun yang benar, kata firman. Tetapi bersyukur kepada Allah. Kita ini tidak ada yang benar, tetapi kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin. Itulah anugerah. Nah, anugerah ini jangan seperti ayam mati di lumbung padi, semut mati ditumpukan gula. Tetapi kita adalah orang yang berikan hikmat, diberikan hikmat oleh Allah. Supaya apa? Kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Roma 12 ayat 3. Supaya hidup kita bisa membedakan. Oh iya, saya ini ternyata tadi saya menyimpang. Kembali cepat kepada Tuhan. Kembali cepat-cepat kepada Tuhan. Karena Dia menantikan kita untuk kita selalu kembali kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan hari ini waktu kita panjangnya. Itu baru ayat 1. Sayang, ntar sore ada yang mau Natal, sebentar mau dihiasin. Kalau enggak kita sampai sore aja ya. Ya, saya kembali kepada Yesaya. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dunia ini bagaimana kalau tidak ada terang. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sadarkan gak kita? Sadar gak kita ini bahwa begitu luar biasanya Tuhan terhadap kita? Ya, hari-hari kita itu kebanyakan dosa yang kita lakukan. Ada amin? Hari-hari kita kebanyakan dosa yang kita lakukan. Baik pikiran, kehendak, perasaan kita. Dosa melulu. Tuhan hanya mau supaya kita setia itu. Kita setia kepadanya. Karena dosa tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghindari dosa? Nggak ada. Makanya Tuhan Yesus datang. Ada amin? Nggak ada yang bisa. Selama tubuh daging ini masih melekat pada tulang ini. Dan kulit ini masih membungkus daging ini. Mau itu yang gendut, mau itu yang kurus. Maka kita tetap tidak bisa terhindar. Tetapi kasih anugerah Tuhan itulah. Dia datang. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yang anugerah luar biasa lagi dia katakan, siapa yang percaya maka akan diberikan kuasa atasnya. Itu dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, di dalam hal ini kita tahu ternyata memang benar luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu besar harganya. Hargailah itu. Amin. Hargailah. Karena terang itu sudah datang kepada kita untuk menerangi hati kita. Supaya kita sadar dan kita bisa membedakan manakah yang benar dan yang mana yang tidak. Tinggalkan yang tidak dan ikut yang benar. Ya. Nah, di sini ayat yang kedua bagian akhir dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi malam final call artinya panggilan Tuhan. Ya, yang terakhir bahwa konsisten dalam panggilan itu, karena jangan sampai panggilan itu adalah panggilan terakhir bagimu. Pada waktu kita dengarkan firman Tuhan dan firman itu berbicara kepada kita, itu adalah satu peringatan bahwa Tuhan mau supaya engkau konsisten dalam panggilan itu. Jangan sia-siakan waktu itu. Dalam Efesus 5 ayat 6 kalau nggak salah ya. Dikatakan waktu ini adalah waktu yang jahat. Pergunakanlah waktumu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jangan sampai kita terlambat meresponi firman Tuhan. Natal ini penting buat kita. Bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Hari ini aku lahir bagimu. Lukas 2 ayat yang keberapa itu? Hari ini telah lahir juru selamat bagi kita. Ini luar biasa. Yesus telah hadir di hati kita. Ini yang luar biasa. Jangan sia-siakan panggilanmu. Kerjakanlah panggilanmu. Lakukan apa yang Tuhan mau taruh di dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu ini. Yang di pikiran kita, kalau boleh, apa yang menyenangkan daging saya, itu yang aku lakukan. Iya. Hari ini, setelah Natal ini apa yang kita mau lakukan? Yang jelas bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada amin ya? Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ini meresponi panggilan Tuhan. Makanya dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oh, luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sudah berapa lama saya percaya kepada Tuhan? Coba tanya pada diri kita. Sudah berapa lama saya percaya kepada Tuhan? Sudah seberapa jauh saya komitmen untuk melayani Tuhan? Sudah se-efisien apa yang saya lakukan sebagai pelayan Tuhan? Apakah benar-benar setiap waktu, setiap saat, ya setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun adalah saya konsisten dengan panggilan saya sebagai orang yang diselamatkan? Atau mungkin belum? Atau mungkin hari ini saya diingatkan, atau tadi malam diingatkan bahwa panggilan terakhir sudah berbicara atas saya. Jangan sia-siakan waktu kita. Ada amin? Hari ini kata Tuhan, itu yang terbaik. Dan kalau hari ini engkau sudah melihat peluang itu, jangan lagi engkau mengingat, aduh kan saya dulu begini, kan saya begini, berat melangkah. Itulah dosa, itulah sengat iblis. Dia akan selalu mengingatkan, kamu bukan apa-apa, kamu kan pelaku dosa. Tadi saya sudah bilang, siapa yang bisa terhindar dari dosa? Tetapi kasih anugerah besar. Responi panggilan Tuhan supaya engkau tidak terus jatuh dalam dosa. Kelemahan kita itu adalah sesuatu hal yang real, nyata. Setiap hari mata kita tertuju kepada sesuatu hal. Ya, keinginan kita, maunya terlalu besar. Terlalu besar dunia yang menuntut kepada kehidupan kita. Kita sulit untuk terlepas untuk hal itu. Tetapi ingat, kasih Kristus cukup buat saudara. Dia akan memampukan. Dia akan memampukan kita untuk dapat melewati semuanya itu. Terang Tuhan terbit atas kita. Terang Tuhan menjadi satu kemuliaan dalam kehidupan kita. Ayat 3.
Bangsa-bangsa berduduk datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya dan yang terbit bagimu. Ini berbicara tentang satu perkara yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam kebenaran, kalau kita sungguh-sungguh respon kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita kemana saja pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada amin. Kemana saja kita pergi, kebenaran firman Tuhan tidak mesti kita harus bacakan atau khotbahkan, tidak. Kebenaran firman Tuhan akan terpancar dari sikap hidup kita. Orang akan melihat siapa kita yang sesungguhnya. Seringkali hidup kita ini kalau kita tidak sadar, sebenarnya justru kita menyia-nyiakan waktu kita, peluang kita. Sebenarnya kita bisa berkhotbah lewat sikap hidup kita. Ada amin. Sikap hidup kita ini adalah cerminan yang jelas-jelas nyata bahwa Tuhan pernah datang menjadi manusia. Dia melakukan segala sesuatu itu menjadi cerminan. Bukankah dialah yang berkata, aku telah memberikan teladan kepadamu, maka kamu pun wajib untuk melakukan segala sesuatu yang ia lakukan. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Nah, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu bukan harus engkau baca. Berbicara tentang firman tidak mesti engkau khotbah. Berbicara tentang kebenaran dan firman Tuhan itu adalah dari sikap hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan, dan itu terbaca. Buka dalam 2 Korintus 3, tadi saya sudah sebut. Coba bukakan 2 Korintus 3 ayat yang ke-2, dan 3, dan ke-4. Kita lihat. Kita baca ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua. Hidup kita adalah pemberita Injil. Hidup kita adalah kesaksian. Hidup kita adalah firman yang hidup. Ada amin. Baca lebih lanjut. Ayat 3. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman telah hidup dalam dunia ini. Dia telah hadir dalam dunia. Firman itu telah hidup dalam hidup saudara dan saya. Sikap hidup orang bertobat, maka dia akan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita tidak mesti harus kita perkatakan, tidak mesti harus kita khotbah di tengah orang banyak, tetapi kehidupan kita akan memancarkan terang Kristus, akan dibaca oleh semua orang, dan orang bisa berkata, maut telah maut telah ditelan. Sorry. Ditelan maut, apa itu? Sorry, lupa. Nah, namun di dalam hal ini engkau harus lihat, kita harus lihat bahwa kebenaran firman yang kita makan, yang kita perdagingkan setiap hari. Nah, pertanyaannya, adakah kita benar-benar membaca firman Tuhan dengan tekun dan mengimani sungguh-sungguh untuk hidup seperti firman yang kita baca? Makanya baca firman, nikmati firman itu, ya, makan firman itu setiap hari. Ya, dengan demikian hidup kita akan pasti berubah. Ada amin? Kita lanjut. Masih lama ini. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Oh, betapa luar biasanya. Dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Kalau kita sudah benar hidup ya dalam pertobatan, kebenaran itu akan terpancar. Kita akan melihat bahwa dunia ini sedang berbondong-bondong datang kepada kebenaran itu sendiri. Berapa banyak kita lihat bahwa banyak orang akhirnya ya lewat visual ya,
lewat visual, lewat media. Banyak orang akhirnya percaya, walaupun dia akhirnya pelan-pelan, dia sembunyi-sembunyi datang dan kemudian cari orang yang tepat untuk dia bertanya. Tapi sebenarnya firman itu sudah hidup di dalam dia. Terang itu sudah bercahaya atas dia. Dan pelan-pelan dia mencari. Merasakan gak kita? Ya puji Tuhan kalau belum, mulai dari saat ini. Perhatikan dengan baik. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, perhatikan dengan baik. Sekeliling sedang menyatakan tentang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun belum nyata-nyata diakui. Ya, tapi ada yang real nyata sampai akhirnya berbondong-bondong untuk datang dan dibaptis. Coba perhatikan Timur Tengah, perhatikan di Eropa. Sekarang ini sudah waktunya. Ya, memang ada yang juga editan-editan, tapi ingat ada yang real nyata dalam hal itu. Tapi perhatikan yang terkecil di sekeliling kita. Apakah kita benar-benar kita adalah terang Kristus? Apakah terang itu sudah bercahaya atas kita? Apakah kita benar-benar mau menjadi terang? Perhatikan dengan baik. Sekeliling kita sedang diarahkan. Puji Tuhan, dalam pelayanan itu bukan banyaknya jemaat, tetapi pelayanan itu seberapa kita dapat memahami dan mengerti, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kemanapun kita pergi pasti akan ada signal-signal yang Tuhan taruh dalam kita. Oh, dia harus, ya, kira-kira seperti itu. Saya tidak akan pernah bersedih hati dengan pelayanan yang mungkin, ya sepertinya, ya ini 17 tahun, minggu yang lalu tanggal 17, ini 17 tahun, ulang tahun gereja ini. Ya, tapi sesuai dengan yang kita lihat, ya ternyata tempat ini ya belum juga penuhnya ya. Ya, tapi kalau datang semua seharusnya sudah penuh, tidak muat ini tempat ini. Ya, harusnya ditambah lagi ini kalau ada 100 ini kursi, harus ditambah bangsa ya 40 atau 50 kursi lagi. Berarti ini nggak muat kita di sini. Puji Tuhan, ini seberapa yang hadir. Tuhan tidak menuntut lebih banyak. Seberapa dengan hati yang tulus untuk datang kepadanya. Puji Tuhan. Dan kita percaya hari ini panggilan buat kita. Tadi malam final call, tapi hari ini diingatkan, ya responilah panggilanmu. Puji Tuhan. Yang terakhir ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri karena berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan besar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Puji Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Dari apa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, firman Tuhan bukan lagi di luar sana, bukan lagi yang dulu, tapi firman Tuhan saat ini, hari ini, saat ini berbicara bahwa dia ada di hidup saudara. Amin. Dia terpatrik di dalam hati saudara. Oleh sebab itu panggilanmu jangan sia-siakan. Hari ini lakukan apa saja, sekecil apapun. Mungkin engkau berdoa, mungkin engkau ya ambil bagian untuk boleh hadir. Hadir sebelum ibadah itu sudah panggilan. Ya, hadir apalagi kalau sudah terpanggil untuk boleh melayani di altar. Puji Tuhan. Semua Tuhan sediakan bagi kita untuk ya menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati sukacita surga. Nah, tadi malam di dalam tema kita di Filipi berapa tadi malam tuh? Filipi 3. Ya. Coba dibuka dulu itu untuk mengakhiri. Kita akan baca. Oke. Filipi 3 ayat yang ke-14. Kita lihat di sini. Baca bersama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi. Panggilan surgawi tadi malam dijabarkan ada 4 hal. Panggilan surgawi yang pertama untuk keselamatan. Yang kedua, Bu Gembala tolong. Yang kedua untuk
Jangan kerajinan kendul. Yang ketiga, yang keempat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala. Haleluya. Makasih semuanya ya. Hari ini hari yang berbahagia. Jangan pulang dengan sungut-sungut. Ya, apa yang kita dapat kalau hari ini panggilan itu buat kita. Jangan lupa bahwa hari esok tetap Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dengan cara apapun, selama itu adalah kebenaran, lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2023. Dan hari ini belum akhir tahun. Nanti kita akan masuk di 1 Januari, masuk tahun baru. Dan mari dengan sukacita kita terus melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan akan kami. Engkau begitu mengasihi dunia ini, sehingga Engkau hadir ke dalam dunia ini. Engkau hadir menyelesaikan bagi kami semua apa yang harusnya kami tanggung, yaitu beban dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, Engkau rela meninggalkan untuk sementara dan sejenak. Engkau hadir ke dalam dunia, dalam tubuh daging. Dalam hal inilah Tuhan, Engkau menyatakan kebebasan bagi kami. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kami percaya bahwa firman-Mu akan senantiasa mengingatkan kami. Hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu tidak akan pernah terbatas untuk hadir di dalam kami, di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau akan senantiasa mengingatkan dan meneguhkan kami, dan kembali senantiasa berdaulat berdiam di dalam hati kami, tinggal dan memberikan sukacita yang besar, sukacita surga. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah jemaat ini, berkati umat-Mu yang hadiri saat ini, berkatilah semua kegiatan aktivitas kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, berkati semua pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami benar-benar di Natal ini kami boleh terpasang sebagai biji mata Tuhan, terpasang sebagai penyambung lidah Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Hamba berdoa supaya semua diurapi Tuhan, yang hadir saat ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Allah yang akan senantiasa mau hadir memberikan damai sejahtera, sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami terima dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Engkaulah Allah yang telah berbicara bagi kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari. Tuhan, luar biasa ya. Oh, habis.